Hai, perkenalkan nama saya Elda Pahmawati dari kelas 10 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sesar, jenis-jenisnya, proses, dan juga dampaknya. Yang pertama, pengertian sesar. Dalam geologi, sesar atau patahan adalah fluktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan, di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Sesar-sesar berukuran besar di kerak bumi merupakan hasil dari aksi lempeng gaya tektonik dengan yang terbesar membentuk batas-batas antara lempeng seperti zona subduksi atau sesar transform. Energi yang dilepaskan menyebabkan gerakan yang cepat pada sesar aktif yang merupakan penyebab utama gempa bumi. Menurut ilmu geofisika, sesar terjadi ketika batuan menguasai tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh. Selanjutnya, mekanisme pembentukan patahan atau sesar. Karena gesekan dan kekuatan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti, tetap akan terjadi penumpukan stres di batuan dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan, akumulasi energi potensial akan didispersikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Ketegangan terjadi secara akumulatif atau instan. Tergantung pada kekuatan batuan, kerak di bawah dan mantel Ducklitz mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser. Sedangkan kerak atas yang brittle bereaksi dengan fraktur menghasilkan lepasan tegangan menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Sebuah patahan dalam batuan Ducklitz juga dapat lepas ketika apabila laju regangan terlalu besar. Energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan inilah yang biasa menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena umum di sepanjang batas patahan transform. Yang kedua, ada jenis-jenis sesar. Sesar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada normal fault. Patahan dikatakan masuk ke dalam normal fault jika patahan tersebut kemungkinan satu blok. Misalnya, bagian fault wall memiliki lapisan yang bergerak searah namun relatif naik terhadap blok lainnya, yaitu hanging wall. Yang kedua, ada reserve fault. Kebalikan dari normal fault. Untuk jenis ini merupakan patahan yang terjadi dengan arah yang fault wall yang relatif turun dibandingkan dengan hanging wall. Selanjutnya ada strict fault. Untuk jenis ini, patahan ini merupakan patahan yang memiliki arah relatif mendatar, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Jadi, ini adalah salah satu jenis sesar yang sudah kami buat dalam bentuk sulaman. Ini adalah normal fault. Ciri dari normal fault adalah tingkat kemiringannya yang hampir 90 derajat. Bisa dilihat kawan-kawan. Yang selanjutnya, dampak positif dan negatif adanya sesar. Dampak positif patahan tersebut terbentuknya pegunungan yang membawa manfaat bagi kehidupan antara lain mendatangkan hujan dan menghasilkan berbagai mineral. Sedangkan dampak negatifnya, patahan daerah pegunungan reliefnya kasar sehingga tidak bisa dijadikan sarana untuk pemukiman karena daerah tersebut rawan terjadi adanya gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Selanjutnya yang terakhir, beberapa contoh patahan atau sesar yang ada di Indonesia. Di Sulawesi ada 2, di Pulau Palukoro dan Matano. Ini adalah jalur patahan yang aktif. Kemudian di Sumatera ada sesar Semangko yang berawal dari Aceh sampai ke Teluk Semangka. Di Jawa ada sesar Cimandiri dan di Yogyakarta ada sesar Opak. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih. Dadah. It'll be alright. Please try again.